Ya baik, selamat sore Ibu dan teman-temannya sekalian. Saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 6. Saya atas nama Dorte Ekmirop, NIM 2020-537. Ya baik, saya akan membacakan materi kami. Penawaran tenaga kerja dalam jangka pendek. Menurut pengertian ekonomi, penawaran adalah beberapa kuantitas barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga. Satu tingkat harga dapat dihubungkan dengan satu kuantitas barang yang ditawarkan. Penawaran merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan fungsional antara tingkat harga kuantitas barang yang ditawarkan. Jadi, penawaran tenaga kerja merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Cara pendekatan untuk memahami permasalahan dimulai dari dua faktor, yaitu mikro dengan unit analisisnya seseorang, individu, dan makro dengan menganggap masyarakat sebagai satu kesatuan. Tujuan utama dari kedua cara pendekatan tersebut adalah mengenai variabel-variabel yang berperan dalam peranan corak peranannya, dan bila mungkin seberapa besar peranannya. Penawaran adalah suatu hubungan antara harga dan kuantitas. Apabila kita menyebutkan soal penawaran suatu komoditi, maka ia merupakan hubungan antara harga dan kuantitas komoditi itu yang para pemasok siap untuk menyediakannya. Sehubungan dengan tenaga kerja, penawaran adalah suatu hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang para pemilik tenaga kerja siap untuk menyediakannya. Jumlah tenaga kerja keseluruhan yang disiapkan bagi suatu perekonomian tergantung pada 1. Jumlah penduduk, 2. Persentase jumlah penduduk yang memilih masuk dalam angkatan kerja, 3. Jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh angkatan kerja. Lebih lanjut, masing-masing dari ketiga komponen ini dari jumlah tenaga kerja keseluruhan yang ditawarkan tergantung pada upah pasar. Jadi dengan segera kita dapat melihat bahwa penawaran tenaga kerja secara intensi merupakan suatu gejala dari. Perkenalkan, nama saya Elis Hardianti, NIM 2020-527. Di sini saya akan menjelaskan dari kurva tentang tenaga kerja dua alternatif. Dari kurva tersebut menunjukkan bahwa tenaga kerja mempunyai dua alternatif, yaitu bekerja dengan konsekuensi memperoleh pendapatan, yaitu Y sama dengan W kali L, dan tidak bekerja, yaitu TA. Misalnya, suatu waktu kita batasi 1 hari dan dinyatakan dalam jam, maka skala absis maksimal 24 jam. Skala ordinat menggambarkan tinggi pendapatan pada setiap kombinasi pengguna waktu yang dipilih individu yang kita pelajari. Kombinasi A, misalnya, kita baca bahwa individu bekerja selama 24 jam per hari. Sisa waktu sebatas TA sama dengan 24 kurang LA jam dipergunakan untuk kegiatan lainnya selain bekerja, yang artinya sebagai bekerja di sini adalah kegiatan yang dipasarkan. Kegiatan lain untuk menemukan hobi, olahraga, membantu dan meringankan beban kerja rumah tangga, dan dihitung tidak bekerja dan termasuk dalam skala TA tersebut. Bila seorang bekerja, dia akan memperoleh penghasilan atau Y. Besarnya penghasilan tergantung atas waktu kerjanya atau L dan tingkat upahnya atau W. Jadi Y sama dengan W kali L. Oleh karena itu,
Alokasi waktu untuk bekerja dan tidak bekerja diubah menjadi kombinasi antara pendapatan dan tidak bekerja. Kedua-duanya dibutuhkan pada kombinasi A. Pendapatannya YA dan waktu tidak bekerja TA jam. Selanjutnya pada kurva yang kedua yaitu kurva tentang tingkat upah berdasarkan waktu bekerja. Pada kurva tersebut menunjukkan satu kombinasi pengguna waktu untuk bekerja selama LA jam dengan penghasilan Y sama dengan W kali LA dengan waktu bebas selama TA. Tingkat upah merupakan leren dari garis tersebut dengan sudut N pada angka 24. Bila tingkat upah naik, sudut Y akan melebar, dan bila tingkat upah turun, maka sudut A akan menciut. Artinya Y sama dengan W kali LA. Keputusan individu untuk menawarkan waktu kerja di pasar tenaga kerja bertitik nol dari situasi optimal. Situasi optimal ini merupakan kombinasi waktu kerja atau pendapatan dan waktu tidak bekerja yang terbaik baginya. Artinya, menjangkau tingkat upah yang berlaku di pasar tenaga kerja. Kondisi ini mencerminkan oleh titik temu antara garis Y sama dengan W kali L dengan salah satu kurva indiferensi yaitu titik E. Dengan garis Y sama dengan Y kali L, kita memperoleh titik E dan E seperti dalam kurva tersebut. Nama saya Reksi Valen Laukon, NIM 2020-514. Penawaran tenaga kerja dalam jangka panjang. Jangka panjang selalu merupakan konsep penyesuaian yang lebih lengkap terhadap perubahan-perubahan kendala. Jadi analisis jangka panjang terhadap penawaran tenaga kerja memperkenalkan kepada individu waktu yang diperlukan untuk melakukan penyesuaian yang lebih lengkap terhadap perubahan-perubahan dalam beban hidup. Suatu penyesuaian akan bersifat sekuler atau berjangka panjang dalam perubahan-perubahan partisipasi tenaga kerja. Penduduk dan tenaga kerja. Sumber utama penawaran tenaga kerja adalah penduduk. Jumlah penduduk biasanya diketahui dari publikasi Biro Pusat Statistik, hasil sensus 10 tahunan, SUPAS, atau survei penduduk antar sensus 5 tahun, dan Sekernas atau survei Angkatan Kerja Nasional yang diusahakan dilaksanakan secara reguler tahunan. Tidak semua penduduk menawarkan tenaga kerjanya di pasar tenaga kerja. Pertimbangan utama di sini adalah kelayakan bekerja menurut umur. Penduduk yang layak bekerja ditinjau dari umur tersebut dianggap sebagai penduduk usia kerja. Jumlah ini pantas untuk disebut sebagai tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan produksi. Baik, perkenalkan nama saya Denny Marianto, NIM 2020-50001. Saya akan menjelaskan tentang angkatan kerja. Tenaga kerja atau penduduk usia kerja atau penduduk 10 tahun ke atas mempunyai perilaku yang beragam. Dalam hubungannya dengan pasar kerja, perilaku mereka dipisahkan menjadi dua golongan, yaitu golongan yang aktif secara ekonomis dan bukan. Angkatan kerja termasuk golongan yang aktif secara ekonomis. Golongan ini terdiri dari penduduk yang menawarkan kerjanya dan berhasil memperolehnya atau employed, dan penduduk yang menawarkan tenaga kerjanya di pasar tenaga kerja tetapi belum berhasil memperolehnya, bisa disebut juga dengan unemployed. Atas dasar deskripsi ini, angkatan kerja atau labor force dianggap mewakili peranan tenaga kerja. Dapat diwakili oleh notasi SL uang, merupakan singkatan dari supply of labor. Kemudian tenaga kerja dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu A. Bekerja atau employed. Secara agregat, jumlah orang yang bekerja dimuat dalam publikasi Biro Pusat Statistik, hasil kegiatan sensus, SUPAS, atau Sakernas. Jumlah ini sering dipakai sebagai petunjuk tentang luasnya kesempatan kerja atau employment.
Dalam pengkajian ketenagakerjaan, kesempatan kerja sering dijadikan acuan sebagai permintaan tenaga kerja. Oleh karena itu, pembahasan ini akan dibicarakan pada kesempatan yang terpisah. Hal ini hanyalah memperkuat kesimpulan bahwa ada keterkaitan yang erat antara penawaran dan permintaan yang secara simultan saling mempengaruhi di pasar. Kemudian yang B, mencari kerja atau unemployed. Penduduk yang menawarkan tenaga kerja tetapi belum berhasil memperoleh pekerjaan dianggap terus mencari pekerjaan. Maka dari itu, mereka yang tidak bekerja tidak semata-mata dikelompokkan sebagai pekerja, tidak semata-mata dikelompokkan sebagai pengangguran, tetapi lebih tepat sebagai pencari kerja. Secara konsepsional, mereka yang dikatakan pengangguran atau unemployed harus memenuhi persyaratan bahwa mereka juga harus mencari pekerjaan. Mereka yang tidak bekerja tetapi juga tidak aktif mencari pekerjaan tidak dimasukkan sebagai pengangguran. Mereka ini mungkin menikmati waktu yang senggang. Mereka ini aktif tetapi kegiatannya tidak dipasarkan di pasar tenaga kerja. Dilihat dari komposisi angkatan kerja tersebut, maka jumlah pencari kerja menunjukkan luasnya kelebihan penawaran tenaga kerja di atas permintaannya. Di samping itu, luasnya pengangguran juga dapat dinyatakan secara relatif, yaitu jumlah pencari kerja dibagi dengan jumlah angkatan kerja. Rasio biasanya dinyatakan dalam persentase, disebut tingkat pengangguran. Tingkat ini secara konsepsional sangat bermakna karena hubungan berkelebihan antara tingkat pengangguran dengan laju pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang C, tingkat partisipasi angkatan kerja. Pencantuman istilah asing ternyata pada saat ini masih diperlakukan untuk menghindari dalam penggunaan berbagai istilah yang pada hakikatnya menunjukkan pada hal yang sama. Istilah lain yang juga dipakai adalah angka partisipasi kerja. Simanjuntak 1985. Kemudian akan tetapi yang lazim dipakai dan mungkin yang paling tepat dari ketiga istilah tersebut adalah tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Untuk analisis penawaran tenaga kerja sering digunakan TPAK dan bukan angkatan kerja secara absolut. Sekian, terima kasih. Ya, mohon izin, nama saya Noel Tondi Kristen Siregar, NIM 220517 dari kelompok 6. Di sini saya akan membacakan materi dari kelompok kami. Profil angkatan kerja. Untuk memudahkan pembahasan penawaran tenaga kerja atau TPAK biasanya perlu disiapkan dengan tolak ukur tertentu, yaitu yang pertama umur, dan yang kedua seks, yang ketiga wilayah kota dan pedesaan, dan yang keempat adalah pendidikan. 4 dari komponen tersebut saya akan jelaskan masing-masing, apa itu umur, seks, wilayah kota dan pedesaan, dan pendidikan. Yang pertama umur. Perilaku TPAK bervariasi menurut kelompok umur. Publikasi BPS membagi kelompok umur menjadi beberapa kelas dengan kelas interval 5 tahunan. TPAK umur muda biasanya sangat rendah, paling tinggi 30%. Mereka belum stabil dan keterkaitan dengan pasar tenaga kerja masih belum erat. Pada umur ini masih terbuka alternatif lain dalam alokasi waktu mereka, yaitu sekolah. Sejalan dengan perkembangannya pendidikan, TPAK kelompok umur muda menunjukkan gejala menurun. Gejala penurunan ini sangat menyorot pada TPAK umur kanak-kanak atau di bawah 10 tahun yang sebenarnya. Kelompok umur ini belum layak atau belum boleh bekerja dan mencari pekerjaan. Yang kedua, seks. Faktor tradisi kebudayaan dan fisik menyebabkan terdapat perbedaan TPAK antara perempuan dan laki-laki. Laki-laki ditakdirkan lebih berat daripada wanita. Laki-laki ditempatkan pada posisi kepala rumah tangga dengan tanggung jawab yang menyertainya.
Wanita dipandang tidak pantas untuk bekerja, kebudayaan mengharuskan mereka untuk memeras tenaganya tidak di arena pasar tenaga kerja, melainkan di rumah tangga untuk kegiatan-kegiatan rumah tangga yang tidak dipasarkan. Tuntutan biologis wanita mengakibatkan keterkaitan mereka dengan pasar tenaga kerja menjadi kurang mantap. Mereka sering disebut sebagai angkatan kerja sekunder atau marginal. Yang ketiga, wilayah kota dan pedesaan. Corak pemukiman penduduk dapat membawa dampak pada TPAK. Tingkat partisipasi angkatan kerja di pedesaan cenderung lebih tinggi daripada perkotaan. Di kota alternatif, penggunaan waktu seseorang individu lebih beragam daripada di pedesaan. Sekolah-sekolah sebagai besar penumpuk di kota. Di desa maupun tidak mau mereka harus bekerja. Pilihan lain selain bekerja sangat terbatas. Rendahnya TPAK di kota mungkin didukung pula oleh membesarnya kelompok umur muda dalam piramida penduduk. Gejalanya tampak pada hasil sensus penduduk tahun 1980 dan SUPAS tahun 1985. Yang terakhir, pendidikan. Pada umumnya jenis dan tingkat pendidikan dianggap dapat mewakili kualitas tenaga kerja. Pendidikan adalah suatu proses yang bertujuan untuk menambah keterampilan pengetahuan dan meningkatkan kemandirian maupun pembentukan kepribadian seseorang. Hal-hal yang melekat pada diri orang tersebut merupakan modal dasar yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Makin tinggi nilai aset, makin tinggi pula kemampuan mereka untuk bekerja. Produktivitas dapat dipakai sebagai indikator mutu tenaga. Terima kasih.